Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kunci kebahagiaan manusia di dunia ini. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi Aku Bahagia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu pada hari ini kami bisa kembali mendengarkan firman-Mu. Buatlah kami mengerti firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pada suatu hari, seorang ibu bersama dua orang anaknya sedang bercerita tentang kunci kebahagiaan hidup manusia yang ada di dunia ini, sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Seperti apakah ceritanya adik-adik? Sekarang mari kita dengarkan baik-baik. Mama, tadi kan aku lihat di TV banyak sekali orang yang menderita. Iya benar mulai dari kemarin pun banyak orang sakit, gak bisa makan, terus gak bisa bebas keluar rumah. Bahkan yang meninggal pun banyak. Iya nak, sekarang semua orang mengalami kesusahan dan itu semua ada penyebabnya. Kamu tahu mengapa itu semua terjadi? Kenapa rupanya, Ma? Oke, Mama sekarang akan menceritakannya. Jadi, sebenarnya keadaan manusia di dunia ini tidak langsung menderita seperti sekarang. Maksudnya, Ma? Di dalam Alkitab dituliskan bahwa Tuhan Allah menciptakan bumi dan segala yang ada di dalam bumi, termasuk manusia, sungguh amat baik. Manusia itu bernama Adam dan Hawa. Mereka tinggal di taman yang sangat indah, namanya Taman Eden. Semua yang mereka perlukan sudah disediakan oleh Tuhan. Dan yang paling membahagiakan, Allah ada bersama-sama dengan mereka. Sehingga kalian tahu, sekalipun mereka telanjang, mereka tidak merasa malu. Terus, sekalipun mereka hanya tinggal berdua, belum punya anak, mereka tidak merasa kesepian atau bosan. Wah, senangnya ya. Iya,
Mereka tidak kekurangan apapun. Mereka saling mengasihi, penuh damai, penuh sukacita, dan saling melengkapi. Pokoknya, mereka benar-benar bahagia sekali. Itu semua karena mereka berhubungan baik dengan Tuhan. Maksudnya, Mah? Maksudnya, mereka hidup taat kepada perintah Allah yang menciptakan mereka. Wah, bahagia sekali ya. Tapi, kenapa sekarang tidak bahagia seperti Adam dan Hawa itu, Mah? Nah, dulu waktu masih di Taman Eden, Adam dan Hawa diberi Allah satu perintah untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, beserta buah pohon kehidupan. Tetapi mereka melanggar perintah Allah itu karena mereka lebih percaya kepada perkataan iblis. Itulah yang namanya dosa. Dan dosa itulah yang membuat hubungan mereka dengan Allah rusak. Akibatnya, mereka merasa malu, takut berjumpa dengan Allah. Bahkan, mereka tidak lagi saling mengasihi, tetapi jadi saling menyalahkan. Berarti semuanya jadi rusak ya, Mah? Iya sayang, semuanya yang baik dan indah yang dibuat Tuhan menjadi rusak. Yang mulanya mereka bahagia, akhirnya menjadi menderita. Terus, selanjutnya gimana, Mah? Allah menghukum mereka. Kepada Adam, Allah memberi hukuman bersusah payah mencari makanan di bumi, sedangkan kepada Hawa, Allah memberi dia hukuman bersusah payah pada saat mengandung dan melahirkan anak. Tetapi, walaupun mereka sudah melawan Tuhan dan sudah berdosa, Tuhan tidak terus-terusan marah kepada mereka. Tuhan tetap mengasihi mereka. Buktinya, Tuhan berjanji bahwa keturunan Hawa akan mengalahkan kuasa dosa dan kuasa iblis itu. Nah, sesudah memberi hukuman dan janji itu, Tuhan pun mengusir mereka dari Taman Eden. Ih, menderita sekali ya, Ma? Ya, benar sekali. Sejak Adam dan Hawa berdosa, semua keturunannya pun menjadi berdosa dan mendapat hukuman. Jadi, yang tadi kami lihat di TV itu, yang orang-orang menderita itu termasuk upah dari dosa-dosa kita, Mah? Ya, benar. Penderitaan dan kesusahan yang terjadi di dunia ini adalah akibat dari dosa manusia. Artinya, karena manusia melawan Allah lah, maka manusia dihukum. Dan bahkan yang paling mengerikan ialah hukuman di api neraka. Ih, ngeri kali, Ma. Tapi ingat, seperti Adam dan Hawa dikasihi Allah, kita keturunan Adam dan Hawa pun dikasihi Allah. Buktinya, dalam Yohanes 3 ayat 16 tertulis, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan
memperoleh hidup yang kekal. Jadi, walaupun kita manusia sudah berdosa dan melawan kepada Allah, Allah tidak mau kita binasa di dalam api neraka itu. Itu makanya Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menanggung hukuman mati di kayu salib, hanya untuk menghapuskan kuasa dosa dari dalam diri semua manusia. Sebenarnya kita yang harus dihukum, tetapi karena begitu besarnya kasih Allah, sehingga Ia sendiri mau menggantikan kita menerima hukuman itu. Berarti dosa-dosa kita sudah dihapuskan, Ma. Dengarkan ya, semua dosa-dosa manusia sudah Tuhan ampuni dan hapuskan melalui kematiannya di kayu salib. Tapi coba kita perhatikan, dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi dikatakan bahwa hanya setiap orang yang percaya kepadanya lah yang tidak akan binasa. Maksudnya, hanya setiap orang yang mau menerima kematiannya lah yang mendapat kebahagiaan. Karena dosanya sudah diampuni dan dia layak masuk ke surga, hidup bersama kembali dengan Allah. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan bagi kita hari ini. Ayat hafalan kita ialah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena sudah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.